Hai teman-teman, saya Ferdi akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal Kampung Edukasi Sampah yang berada di RT 23 RW 7 Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hai teman-teman, kali ini saya berada di Kampung Edukasi Sampah yang berada di RT 23 RW 67 Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah kita melihat-lihat keindahan sekitar Kampung Edukasi Sampah ini, saya bertemu dengan Kak Arna sebagai kader lingkungan di Kampung Edukasi Sampah. Aku mau tanya, apa saja tujuan utama didirikannya Kampung Edukasi Sampah ini kalau boleh tahu? Tujuan dibentuknya Kampung Edukasi Sampah ini ya, yang pertama itu keprihatinan terhadap tumpukan sampah yang semakin hari semakin bertumpuk ya. Kemudian yang kedua, kita itu pengen mengubah kepedulian masyarakat. Jadi masyarakat yang orangnya peduli, kepengen peduli terhadap lingkungan dan bisa mengubah mindset mereka bahwa sampah itu bukan masalah, tapi sampah kalau dikelola dengan baik dan benar bisa menjadi berkah. Dan yang ketiga itu terutama kita itu pengen ngajak anak-anak muda generasi penerus ya, yang nantinya akan menggantikan kita generasi tua ini, agar mereka itu bisa peduli juga terhadap lingkungan, kemudian bisa mengelola lingkungan sehingga nanti bisa berkelanjutan. Dan apa saja dampak positif yang bisa ditimbulkan Kampung Edukasi Sampah terhadap lingkungan sekitar? Dampak positifnya yang pasti lingkungan jadi bersih ya. Sampah tidak lagi berserakan di jalan ataupun dimanapun. Yang kedua, dampak positifnya dengan adanya Kampung Edukasi Sampah ini, banyak orang-orang yang terbantu dengan lingkungan yang bersih. Mereka bisa mengolah sampah-sampah mereka untuk dijadikan menjadi cuan ya. Berarti ekonomi mereka otomatis bertambah. Begitu. Dari sampah yang semula dibuang, mereka bisa mengolah dan menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Terus kalau boleh saya tahu, siapa yang mempunyai ide untuk membangun Kampung Edukasi Sampah ini? Ya, penggagas awal dari Kampung Edukasi Sampah ini adalah Pak Edi Prianto. Ya, beliau dulunya RT di tempat kami. Kemudian beliau mengubah kampung kami yang semula kotor, semula gersang seperti itu, perlahan-lahan diubah menjadi kampung yang nyaman untuk ditinggali, bersih, hijau dan nyaman seperti itu. Gimana sih lokasinya persisnya lokasi Kampung Edukasi Sampah ini? Kampung Edukasi Sampah ini berada di Perumahan Pesona Sekar Gading, RT 23 RW 07 Kelurahan Sekardangan, Sidoarjo. Dan pertanyaan, bagaimana cara masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam kegiatan di Kampung Edukasi Sampah ini? Bagaimana warga bisa berkontribusi ya? Bagi tua dan muda. Untuk kalangan muda dan juga kita kaum senior ini ya. Ya, kita sering mengajak mereka, terutama pendekatan ya, kita melakukan pendekatan pribadi seperti itu bisa dengan melalui hobinya, misalkan Mas siapa? Mas Ferdi ini kalau kerja bakti atau kalau ada kegiatan tidak pernah muncul, tidak pernah hadir. Nah, bisa kita lakukan pendekatan personal. Mas Ferdi ini suka menyanyi. Nah, kita dekati dengan, ayo Mas kita karaoke atau apa. Nah, dengan itu nanti Mas Ferdi otomatis akan tertarik ikut bergabung. Kemudian juga yang utamanya kita harus punya yang namanya
lokal hero. Lokal hero itu kepemimpinan ya. Jadi kita bukan hanya Pak RT yang jadikan lokal hero, tetapi ada orang-orang yang dianggap sebagai panutan. Kayak Kartar gitu. Qatar, ketua Qatar kan kalau pemilihan itu biasanya milih yang oh ini koyane bisa dijadikan panutan, bisa memberikan contoh. Nah seperti itu. Ada ketua Karang Taruna, mungkin ada pemuka agama, atau ada orang yang memang bergerak di bidang lingkungan yang nantinya bisa memberikan contoh. Itu lokal hero, jadi harus ada lokal hero. Kemudian pendekatan personal tadi ya untuk mengajak aktif warga itu. Kemudian kita juga harus transparan. Jadi setiap kali kegiatan kita, terutama nanti yang berhubungan dengan uang ya, kan pasti ada hubungannya ya, misalkan dapat bantuan apa atau apa itu harus transparan terhadap warga. Jadi warga itu merasa bahwa semuanya ini ada bersama. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara memastikan program di Kampung Edukasi Sampah ini berkelanjutan dalam jangka panjang? Program yang ada di Kampung Edukasi Sampah ini sebisa mungkin berkelanjutan sesuai dengan SDGs ya, yang ada berapa poin itu ya. Nah, contohnya yang pertama, bank sampah itu juga termasuk dalam SDGs. Kalau ditanya nomornya saya agak lupa ya, tetapi tentang ekonomi, tentang peningkatan ekonomi warga. Nah, bank sampah itu termasuk itu. Kemudian ada di sini hidroponik. Hidroponik itu ketahanan pangan. Ya. Kemudian ada lagi ya, pengelolaan sampah. Jadi barang jadi. Sampah organik menjadi pupuk itu juga bisa termasuk dalam SDGs. Kemudian kalau bank sampah tadi kan ekonomi sirkular ya, untuk meningkatkan ekonomi warga, dan juga itu tadi mengubah sampah menjadi produk yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Itu yang ada di tempat kami selalu dan harus berkelanjutan sesuai dengan poin-poin yang ada di SDGs. Ya Kak, terima kasih atas wawancaranya. Sama-sama.